Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumin fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Babu nawaqidil wudu'i. Yanqudu ma kharaja min sabilin wa kharijun min baqiyatil badani in kana baulan aw ghaitan Ghaitan. aw kathiran aw ghaitan aw kathiran naji najisan ghairahuma. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. في هذا اليوم hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni, masih di kitab Taharah. Kali ini kita akan membahas satu bab, yaitu bab Nawaqid al-Wudu. Tahu Nawaqid al-Wudu ya? Nah, insyaallah membatalkan Nawaqid, wudu. ya, pembatal-pembatal wudu. Nah, jadi setelah muallif rahimahullah menjelaskan berbagai macam hukum wudu, ya kita sudah bahas di awal ada sunnah wudu, ya, kemudian ada furudul wudu, ya. Kemudian sifat wudu, ya, dibahas juga kemarin bagi anggota tubuh yang tidak bisa terkena air, ada mas alal khuffain. Ya, maka setelahnya beliau akan menyebutkan, ya, beberapa hal, ya, hal-hal apa saja yang menyebabkan wudu ini batal, ya. Menyebabkan, ya, bisa dibilang juga mufsidatul wudu, ya, yang merusak atau membatalkan wudu tersebut. Nah, dan diantaranya di sini disebutkan ada 8, ya. Kalau di detail 9, tapi kalau kita globalkan ada 8 pembatal dari wudu. Yang pertama, yang wudu ma kharaja min sabil. Yang pertama, yang wudu ma kharaja min sabil. Maksudnya apa sabil di sini? Jalan dua. Nah, sabil di sini al-qubul atau ad-dubur, ya. Dubur Qubul dan dubur, ya, dari depan dan belakang. belakang. Ya, sawa'un kana al-kharij, ya, apa namanya, sama ya, yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar dari situ atau yang jarang-jarang keluar, ya. Jadi semua yang keluar ini bukan sekedar baul dan ghaid saja. Jadi semua apapun ada yang keluar dari kubul dan dubur, maka wudunya batal. Batal. Ya, dan sama juga yang keluar ini misalkan tahir atau najis. Ya, kalau yang keluar najis apa contohnya? Kotoran, Ya, kencing, Ya, baul kencing, dan ghaid, BAB. makhluk, ya, kotoran. Tapi kalau yang tahir, air mani, buah, atau juga angin sama rih, ya. Nah, itu juga tahir, tapi kalau keluar dari sabil, ya, dari kubul atau dubur, maka dia membatalkan wudu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kharijun min baqiyatil badani. Nah, kali ini sesuatu yang keluar dari seluruh tubuh selain sabil tadi, selain kubul dan dubur, in kana baulan aw ghaitan. Ya, yang pertama, seandainya yang keluar itu baul dan ghaid, ya, kotoran kecil, ya, air kencing maupun kotoran yang besar. Keluar tapi bukan dari tempatnya. Iya, bukan dari tempatnya. Misalkan ada orang yang eh, jalur pembuangan dari, ya, yang normal kubul dan dubur itu tertutup misalkan, kemudian dibuat operasi. Ya, dikeluarkan kotoran, ya, tapi dari mesin misalkan, ya, dari perutnya selang, langsung. Ya, maka ini membatalkan wudhu pakai selang. pakai selang misalkan.
Ya, maka ini juga membatalkan wudhu. Seandainya yang keluar tadi adalah baul dan ghaid. Sama juga misalkan ya, au katsiran najisan ghairahuma. Ya. Sama juga misalkan selain baul dan ghaid. Ya, jadi kalau yang keluar baul dan ghaid, ya itu mutlak langsung batal wudhunya. Ya, keluar dari apa namanya selain hum dan dubur tadi. Tapi kalau yang keluar selain baul dan ghaid itu juga membatalkan wudhu dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Ya. Salah. Syarat yang pertama kathiran. Syarat yang kedua najisan. Ya. Jadi yang keluar selain baul dan ghaid bisa membatalkan wudhu. Ya, tadi yang pertama najis ya. Dan yang kedua kathir, dia banyak. Apa contohnya yang keluar najis? Ya, kadang-kadang dari tubuh kita ini keluar macam-macam ya, selain baul dan ghaid. Ada yang najis, ada yang tidak. Misalkan kalau yang najis ya berarti keluar dari situ misalkan ya, maksudnya yang selain najis, keluar dari kata najis, misalkan arak, keringat. Ya, ada orang olahraga misalkan, keluar keringatnya kalau dikumpulkan Masya Allah bisa ya satu gayung misalkan. Nah, ini membatalkan wudhu atau tidak? Kalau keluarnya bukan dari dua jalan, tidak membatalkan. Mana membatalkan wudhu? Nah, ini kita bicara di luar dua jalur ya. Kemudian ada orang misalkan lagi flu ya, keluar pileknya, Masya Allah, lendirnya ini banyak sekali yang keluar. Ya, berarti ini membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, ini juga tahir. Ya. Atau orang menangis, Masya Allah, nangisnya benar-benar banjir ya. Nah, ini juga keluar dari tubuh. Puasanya batal. Tapi ini tidak membatalkan, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang najis? Ya, misalkan, misalkan yang keluar ini adalah dam, ya, darah. Dan ijma darah ini najis. Ya, maka kalau yang keluar darah dari tubuh kita bagaimana hukumnya? Kalau darah keluar bukan dari jalan dua ya kalau itu tidak membatalkan wudhu. Najis iya, cuman tidak membatalkan wudhu. Hmm. Iya darahnya mungkin najis mungkin ya najis. Kemudian Jadi eh, kalau jadi untuk kalau me- yang keluar ini hal yang untuk tidak najis, membatalkan wudhu. ya, ini kita bicara semua dari selain jalan dua. Yang jalan dua sudah jelas kalau keluar dari situ apapun berarti batal wudhunya. Tapi kalau selain sabil, ya, itu membatalkan wudhu dengan dua syarat, yaitu najis dan banyak. Najis dan banyak. Jadi misalkan darah tadi najis. Kalau seandainya najisnya sedikit, maka dia tidak membatalkan wudhu. Tapi seandainya najis atau darah yang keluarnya ini banyak, maka dia membatalkan wudhu. Ya. Jadi dengan syarat apa tadi? Kathiran najisan. Darah najis, kemudian keluarnya banyak, berarti dia membatalkan wudhu. Sama ya? Berarti misalkan Ustadz Hmm. Afwan anak dipotong. Kalau misalkan naudzubillah terpotonglah tangan misalkan, kemudian banyak sekali keluar darahnya, berarti itu membatalkan wudhu ya? Membatalkan wudhu. Nah, kalau darah yang keluarnya banyak, dia membatalkan wudhu. Tapi kalau cuma sedikit, ya, nah ini tidak membatalkan wudhu. Ukuran banyak dan sedikitnya bagaimana? Ukuran banyak dan sedikitnya, sebagian masyayikh mengembalikan ini kepada urf, ya. Tapi yang mu'tamad Allahu alam kullun bihasabi. Ya, setiap orang melihat itu. Ya, setiap orang memiliki patokannya sendiri. Bagi dia ini fahish atau tidak. Ya, bagi dia ini darah yang keluar ini banyak atau sedikit. Ya, itu kembali ke apa namanya perkiraan masing-masing. Jadi urfnya masing-masing. Kalau misalkan kita cuma ya ketusuk duri ya itu otomatis itu sedikit ya. Orang insya Allah ittifaq kalau itu.
Tapi kalau tadi misalkan kepotong tangan, ini kembali kepada kebiasaan. Darah yang keluar ini banyak atau sedikit. Kullun bihasabi. Nah, Atau seperti hijamah ya. hijamah. Oh, hijamah. Hijamah kan keluar banyak darah itu. Iya, hijamah banyak. Apalagi kalau tempatnya banyak. Iya Nah, benar, banyak itu keluarnya. nah hijamah ya. Apalagi ada misalkan fasdu ya, yang darahnya Iya eh, benar. moncor keluar itu banyak itu. Nah, atau misalkan selain dari darah adalah qai. Qai apa? Muntah. Muntah ini juga najis. Iya kan? Kalau misalkan yang keluarnya Yang sedikit, membatalkan. kalau misalkan keluarnya sedikit maka tidak membatalkan. Tapi kalau banyak, ya benar-benar muntah beneran, ya maka dia membatalkan wudhu. Nah, Apa Ustaz? Kalau iler, itu najis atau enggak? Abu Wahyu ngiler rasa cangkir. ya ini tanya perlu Iler najis ditanyakan ini. atau Kalau enggak? iler misalkan, najis atau tinggal atau enggaknya itu. Ya, iya, iler najis atau kalau iler najis, mulut antum penuh dengan najis sekarang. Najis Ya, karena itu kan keluar dari tubuh manusia, kotoran itu. enggak. Tidak Iler semua enggak yang najis. keluar dari tubuh manusia najis. Air liur itu tidak najis. Ya, ingus, lendir tidak najis. Keringat, air mata juga tidak najis. Ya, jadi kalau yang keluar bukan hal yang najis, maka dia tahir, tidak ada masalah. Tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau antum ngilernya karena tidurnya nyenyak, ya itu nanti itu batalnya karena tidurnya nyenyak ya. Nah, baik. Kalau Abu Wahyu sing sok ngiler. nah ini dua 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 hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, kemudian coba Wa zawalul aqli illa yasiru naumin min qa'idin wa qa'imin. nah ya ini yang ketiga. Al-thalith min nawaqidul wudhu, yang hal ketiga yang berikutnya yang membatalkan wudhu adalah zawalul aql. Ya, hilangnya akal. Bagaimana akal bisa hilang? Ya, dengan macam-macam. Ada ya sedikitnya 4 lah. Ya, 4 hal yang bisa menghilangkan akal. Yang pertama misalkan junun, ya gila, benar-benar hilang akalnya. Ya, kalau benar-benar hilang akalnya, ya maka ini ya membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah ighma atau ighma. Mendem. Ighma ya pingsan. Mendem oleh bahasa Jawa. Eh, Mabok. Nah, ighma Masa pingsan. sampean ngomong mendem? Ighma pingsan. Ya ini juga membatalkan wudhu. Kemudian syukur. Ya ini mabuk. Syukur juga membatalkan wudhu. Ya, karena kalau orang sudah hilang akalnya seperti ini, dia tidak sadar apa yang keluar dari tubuhnya. Ya. Kemudian ada juga di sini yang menghilangkan akal, di antaranya adalah naum. Ya, yang membatalkan adalah naum. Ya, naum ini tidur. Ya, karena orang ketika tidur, ya hilang akalnya. Akalnya hilang sementara. Ya, dan di antara dalil ya bahwa orang yang akalnya hilang itu membatalkan wudhu, ya, di antaranya hadis Safwan bin Assal, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walakin min baulin wa ghaitin wa naum. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Ya, disebutkan baul, ghaid dan naum. Ya, maka disebutkan naum bersama baul dan ghaid, tidur ya disamakan dengan kencing dan buang air besar. Ya, maka di sini naum juga membatalkan wudhu. Ya, hukum asalnya naum membatalkan wudhu. Tapi ada pengecualian. Illa yasira naumin min qa'idin wa qa'im. Kecuali naum yang sedikit. Ya, kecuali tidur yang yasir, yang sedikit. Dari orang yang qa'id, dari orang yang duduk,
dan orang yang berdiri. Fa innahu la yanqudul wudu. Wudunya tidak batal. Ya. Apa patokannya? Sedikit, yasir. Ya, kalau yasir ini urf, ya, yasir sedikit ini urf. Tapi kemudian ya naum di sini ya, apa yang membedakan naum dengan nu'as? Ya, ada orang itu nu'as, ya, cuma ngantuk saja. Ada orang itu naum, benar-benar sudah tidur. Ya. Jadi kalau nu'as, kalau ngantuk itu la yazulu fihi al-aql. Akalnya belum hilang, akalnya masih ada. Ya, misalkan kita lagi belajar begini atau di kelas, ya, lagi belajar bahasa Arab misalkan kemarin hari Jumat, Anda yang kepalanya sudah mulai nunduk-nunduk ke bawah. Gendutan. Ya, udah nundutan. Kemudian kita tanyakan. Jumatan seringnya Ustaz. Nah, terus ditanyakan, "Wish akhir segulna?" Ya, kita ngomong apa terakhir? Tapi dia Masya Allah bisa menjawab. Oh, begini, 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 begini. Ya, berarti ini cuma ngantuk saja. Akalnya masih ada, masih bisa berpikir. Tapi kalau sudah tidur, ya, dia bisa jadi dengar. Ya, tetapi dia tidak paham. Nah, kalau sampai derajat tidur ini, seandainya dia hanya sedikit, ya, dan dia duduk atau berdiri, ya lagi di busway misalkan berdiri, ya tertidur sebentar, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, karena sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat dahulu pernah mereka menunggu salat di masjid. Ya, menunggu salat sampai kepalanya ya, sudah menunduk, ya, seperti orang tertidur. Kemudian ya ketika datang waktu yaqumun, ya mereka berdiri dan langsung salat tanpa berwudu lagi sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Ya, maka di sini dalil bahwa tidur yang hanya sedikit saja dari orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Ya, ini kalau tidur. Tetapi kalau junun, ya, gila, hilang akal tadi, kemudian pingsan dan mabuk, ya maka di sini tiga hal ini membatalkan wudu mutlaqan, membatalkan wudu secara mutlak. Nah, kemudian ar-rabi' tadi wa massu ayuh. Wa massu dzakarin muttasilin aw qubulin bi dhuhri kaffihi aw batnihi Nah, walam suhuma min kunsa muskilin. baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tadi yang keempat ini wa massu dzakar, ya. Wa massu dzakarin muttasilin aw qubulin bi dhahri kaffihi aw batnihi. Di sini dulu. Ya. Ini menyentuh zakar, ya, menyentuh zakar muttasil, menyentuh alat kelamin yang tersambung, muttasilin. Berarti kalau sudah terpisah, ya misalkan ada operasi kemudian terpisah, maka dia sudah tidak membatalkan wudu lagi. Au qubul, ya, atau ya yang wanita bidhahri kaffihi au batnihi, dengan pergelangan tangan bagian depan maupun belakang, ya, tangan kita dari batas pergelangan tangan ke jari-jari, nah ini namanya kaf, ya, yang ada 5 jari dan perut di tengahnya. Nah, ini dari dengan depannya atau belakangnya ini maka membatalkan wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Man massa dzakarahu falyatawadda. Wa kadzalika, dan di sini juga termasuk di dalamnya masud dubur. Massu dubur. Nanti disebutkan, ya, di dalam di beberapa baris di bawahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man massa farjahu falyatawadda." Ya, jadi farj itu lebih umum. Kalau disebut farjun itu lebih umum, yashmal qubul dan dubur. Ya, termasuk di dalamnya qubul dan dubur. Nah, wa massu dzakarin muttasilin aw qubulin bi dhahri kaffihi aw batnihi, ini sudah, ini yang keempat. Dan walam suhuma min khuntha muskil.
Ini di antara hal yang nadiratul wuqu'. Nah, di antara hal yang jarang terjadi dan jarang ada, tapi disebutkan. Ya, kadang-kadang hal yang jarang seperti ini bisa jadi ada kejadiannya, atau bisa jadi disebutkan di sini untuk me, apa ya, mengetes ya atau menggerakkan kemampuan berpikir kita dengan kaidah-kaidah yang ada. Akhirnya didatangkan beberapa kejadian-kejadian kasus untuk melatih ya pemahaman kita. Di antaranya walamsuhuma min khunsa muskilin. Ada yang tahu khunsa? Banci, Nah, ini yang salah ditafsirkan kadang-kadang di masyarakat kita. Ya, khunsa Panci. bahkan sebagai banci. banci. Kemudian akhirnya dikatakan banci itu diakui di dalam agama kita. Ini buktinya di buku disebut apa? Disebut khunsa. Ini di antara yang salah paham ya. Jadi khunsa itu bukan laki-laki berubah jadi perempuan, bukan. Atau sebaliknya. Ya, LGBT itu bukan khunsa. Khunsa itu adalah keadaan biologis. Ya, keadaan biologis ya yang dia terlahirkan dengan memiliki dua alat kelamin. Dan ini ada di Indonesia, ada. Sempat ramai juga, sempat. Ada betul Ya, Ustaz. jadi memang memiliki dua alat kelamin. Khunsa, ya namanya khunsa. Jadi bukan orang memilih ingin merubah statusnya, bukan. Ya, khunsa ini memang secara lahir dia memiliki dua alat kelamin. Kemudian khunsa ini terbagi menjadi dua atau tiga. Di antara khunsa, ya, di antara khunsa itu yang memiliki alat kelamin ganda ini ada yang apa namanya ittadah, ada yang sudah jelas, ya, statusnya bahwa dia laki-laki. Ya, maka alat kelamin wanitanya ini adalah tambahan. Teman. Kemudian kalau ada juga yang kedua di antara khunsa ini yang sudah jelas ketahuan statusnya bahwa dia perempuan, maka alat kelamin yang laki-lakinya dia tambahan. Artinya kalau dia jelas perempuan berarti kalau tersentuh bagian yang laki-lakinya dia tidak membatalkan wudhu karena itu tambahan. Ya, jadi ini yang tambahan-tambahan, ya, yang asli-asli. Nah, kemudian ada keadaan ketiga dan ini yang jarang. Ya, kalau 1 dan 2 itu jelas. Biasanya yang khunsa itu mayoritas sudah diketahui statusnya. Dia aslinya ini, dia laki-laki atau perempuan. Biasanya begitu. Ini mayoritasnya. Kondisinya udah ketahuan. Ada kondisi yang sangat jarang sekali, misalkan khunsa muskil. Ya, ya kalau tadi namanya khunsa muttadah atau muttadih. Ya, muttadah. Jadi khunsanya udah jelas dia laki-laki atau perempuan. Ada kondisi lain, khunsanya masih belum tahu ini laki-laki atau perempuan, maka disebut khunsa muskil. Hmm. Jadi kalau muskil ini ya dia punya dua alat tapi belum tahu dia ini laki-laki atau perempuan. Makanya disebut muskil. Ini bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Ya, maka di sini wa idza lamisahuma intaqadha wudu'uhu. Terus kalau muskil gimana? Tadi kan kalau laki-laki, kalau yang jelas laki-laki dia batal kalau menyentuh bagian laki-lakinya. Kalau dia statusnya perempuan maka batal kalau dia menyentuh bagian perempuannya. Terus kalau muskil gimana? Kalau muskil walam suhuma. Ya, seandainya seandainya tersentuh huma, apa huma? Duanya. Huma. Huma di sini keduanya. Jadi muskil baru membatalkan wudhu seandainya kalau tersentuh keduanya. Loh, harus keduanya? Iya, karena yang yakin toharah. Wal yakin la yazulu bisyak. Jadi hal-hal yang yakin itu tidak hilang karena keraguan. Ya, ini baru yakin kita menyentuh salah satu alat kelaminnya kalau tersentuh keduanya. Bagi khunsa yang muskil, bagi khunsa
yang muskil. Nah, kemudian tafadhal, walamsu. Walamsu dzakarin dzakarahu au unsa qubulahu lisyahwatin fihima. Naam, walamsu dzakarin dzakarahu. Walamsu dzakarin dzakarahu ini apabila ada seorang pria. Ini tentu keadaannya hampir tidak mungkin terjadi, tapi ini untuk menggerakkan otak kita. Ya, melatih tadi kaidah itu. Nah, ketika ada seorang laki-laki ya menyentuh bagian zakar khunsa muskil. Bagian zakarnya saja. Bagian zakarnya khunsa muskil intaqada wudu'uhu. Maka wudu'nya batal. Kenapa wudu'nya batal? Ya, karena dia tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, khunsanya ini laki-laki, maka dia menyentuh bagian zakar laki-laki. Dan maksud zakar ini membatalkan wudu. Ya. Atau kemungkinan kedua, khunsanya adalah perempuan. Maka ia telah menyentuh perempuan dengan syahwat, maka dia juga batal wudunya. Ya. Begitu juga, au unsa qubulahu, ya, li syahwatin fihi, sama ya. Wakadzalika, dan sama juga apabila yang menyentuhnya adalah unsa, ya, seorang unsa, ya, kemudian menyentuh bagian kelaminnya khunsa tadi dengan syahwat, ya, karena dia maka batal wudunya juga, ya, karena kalau dia laki-laki maka dia telah menyentuh zakarnya, dan apabila dia perempuan maka dia telah menyentuh kelaminnya, sama saja, ya, sama-sama membatalkan wudu. Nah, baik, wamassuhu ini yang kelima, ya, yang membatalkan kelima. Nah, Wahyu, Baik. wa Wa baca. massuhum taib. Wa massuhum ra'atan bisyahwatin aw tamassuhu biha Nah, wa ini yang massu kelima. Ini khalqatin yang kelima, qubulin. wa massuhum ra'atan bisyahwah. Ya, jadi kalau yang keempat tadi adalah massu dzakar, yang menyentuh kelamin. Tapi kalau yang kelima di sini adalah menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita. Ya, dalilnya qauluhu ta'ala ketika menyebutkan ya hal-hal yang mewajibkan wudu, aula mastumun nisa, ya, atau ya, ketika kalian menyentuh wanita. Ya, dan dalam qiraah yang lain aula mastum an-nisa, aula mastumun nisa. Ya, dan ya di sini dengan syarat, ya, bisyahwah. Ya, di sini dengan syarat dengan syahwat, ya, dengan syahwat, atau wa au tamassuhu biha, atau kebalikannya, seorang wanita yang menyentuh laki-laki dengan syahwat, maka ini juga membatalkan wudu. Ya, jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau dia masuk zakar, kalau dia menyentuh kelamin, ya, dia batal walaupun tanpa syahwat. Kalau dia menyentuh kelamin, dia batal walaupun tanpa syahwat. Tetapi kalau menyentuh lawan jenis, dia batal dengan syarat menggunakan syahwat. Ya. Jadi kalau lawan jenis dia batal kalau dengan menggunakan syahwat. Dan ini adalah qaul wasat, ya, dan ini adalah pendapat pertengahan di antara para ahli ilmu. Ya, karena di antara para ulama kalau menyentuh lawan jenis ada yang membatalkan mutlakon, ya, membatalkan secara mutlak. Pokoknya kalau kesentuh lawan jenis batal wudu. Ada juga di antara ahli ilmu yang tidak membatalkan sama sekali. Ya, kalau menyentuh lawan jenis tidak membatalkan sama sekali. Tapi kalau dalam mazhab dia membatalkan, nah di tengah-tengah dia membatalkan kalau dengan syahwat. Ya. Tapi jangan dikira bahwa ya kalau dia wasat berarti dia rajih, ya. Sebagian orang kira kalau dia qaul wasat, kalau dia pertengahan pasti dia rajih. Tidak selalu, ya. Tidak selalu yang di tengah-tengah itu menjadi qaul yang rajih.
Hanya saja dalam hal ini yang rajih dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan perbedaan yang kedua antara menyentuh lawan jenis dan menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan tadi ya disebutkan dengan zahirul kaf dan batnihi. Ya, dengan zahirul kaf dan batnihi, dengan dari pergelangan tangan ke jari-jari, ya bagian itu saja. Bagian kaf, ya bagian pergelangan tangan ke jari-jari, yaitu tangan segitu, ya bagian depan dan belakangnya. Itu untuk menyentuh kemaluan. Tapi kalau menyentuh lawan jenis ini dengan apapun, ya dengan apapun dia membatalkan seandainya dengan syahwat. Nah, Apakah ada standarnya antara syahwat dan syahwat? gimana? Ada standarnya, kalau syahwat begini, kalau tidak syahwat begini gitu ketika menyentuh. Ala lu yang ngerti Rika. Patokan syahwat. Nggak ada deh. Ada patokan syahwat. Ya ini orang masing-masing, mereka yang lebih tahu. Ya, Lah itu Masing-masing. orang yang iya lebih. Ustaz, artinya Nah, ngetes tadi itu tes aslinya. nah. Bukan ngetes. Yang lainnya ngomong ini udah ada omongnya, berarti nggak ada pesertanya ini. Mungkin yang lain bertanyanya nanti di akhir halaqah. Nah, wa massu halqati, Wa massu khalqatin duburin la massu wa massu halqati sya'rin duburin. wa Ya. sinnin. Nah, wa sinnin wa dhufur, ya. Ini biar segaris. Wa massu Wa halqati sinnin wa dubur. dhufurin. Nah, wa massu halqati dubur ini tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa di antara massul farj, yang menyentuh kemaluan yang membatalkan juga adalah mas halqati duburin. Ya. Jadi halqa dubur, ya. Dubur yang lingkarannya ya yang di tengah, bukan dubur yang aliyatain, bukan bagian yang besarnya, yang ada dua itu bukan, tapi yang ada di tengah. Nah, kemudian di sini mu'allif rahimahullah berikutnya menyebutkan beberapa mas, ya, beberapa lams yang tidak membatalkan. Ya. Ini masih berkaitan dengan mas, dengan lams, ya, menyentuh. Ada beberapa menyentuh yang tidak membatalkan. Ya, di antaranya la massa sya'rin, la massa sya'rin wa sinnin wa dhufur. Ya, di antara nuskhah yang lain tidak ada sin, ya. Sya'rin langsung dhufur. La massa sya'rin, ya, tapi tidak. Ini di antara yang disebutkan sekarang ini, di antaranya adalah anggota-anggota tubuh yang munfasil, yang terpisah. Ya, jadi kalau yang tersentuh itu adalah bagian-bagian yang terpisah, maka dia tidak membatalkan. Ya, di antaranya apa? Sya'ar. Di antaranya adalah rambut. Disebut juga di situ sin. Ya, apa sin? Gigi. Ya. Gigi. Gigi. Wa dhufur. Begitu juga kuku. Fa'innahu, ya, fa'inna hadza la yanqudul wudu'. Ya, kalau yang disentuh adalah bagian-bagian ini, maka dia tidak membatalkan wudu karena dihukumi dengan sesuatu yang munfasil, ya, terpisah. Sesuatu yang terpisah. Ya, juga di antara yang tidak membatalkan wudu adalah Wa amroda Mhm. wala ma'ha'ilin wala malmusin badanuhu walau wajada minhu syahwatan. Na'am, wa amrad, ya. Tahu amrad? Ya, amrad adalah man dunal bulugh, ya, anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang belum baligh. Ya, disebutkan di sini ya karena beberapa orang memiliki penyakit, ya. Mereka memiliki syahwat pada anak-anak. Tapi di sini tidak membatalkan wudu, ya, karena yang disebutkan di sini, yang disebutkan di dalam ayat aula mastumun nisa. Aula mastum an-nisa, ya. Maka amrad tidak masuk.
wala ma'a ha'il. Ya. Dan tidak juga membatalkan wudu apabila menyentuh hal-hal yang membatalkan tadi tetapi menggunakan ha'il. Ya, menggunakan pembatas, Menghalang. penghalang. Ahsan. Menggunakan penghalang. Ya, misalkan pakai sarung tangan, pakai kain, ya. La yanqut, ya, maka wudunya tidak batal. Ya, karena sesungguhnya dia tidak menyentuh lawan jenis misalkan, tetapi dia menyentuh kain. Nah, ya jadi untuk menyentuh lawan jenis, ya berarti ada syaratnya dua tuh. Ya, syaratnya misalkan tadi menggunakan syarat dia kalau membatalkan wudu, ya diantaranya dengan syahwat, atau ya yang kedua tanpa penghalang, ya tanpa hail. Kemudian tidak batal juga malmusun badanuhu, ya, dan tidak batal juga orang yang disentuh. Nah, tidak batal juga orang yang disentuh. Ya, misalkan ada seorang laki-laki menyentuh perempuan, yang menyentuh laki-laki, yang disentuh perempuan. Siapa yang batal wudunya? Laki-laki. Yang laki-laki. Tapi perempuannya juga disentuh tapi pakai syahwat, merasakan syahwat dia ketika disentuh, maka Batal. yang batal tetap laki-laki. Wala malmusin Iya, betul. badanuhu walau wajada minhu syahwah. Walaupun ada syahwat. Walaupun ada syahwat. Karena yang membatalkan bukan syahwatnya tetapi lamsnya. Ya, ketika disebutkan pembatal wudu adalah menyentuh, maka yang disentuh tidak. Ya, kecuali dia sentuh balik. Ya, maka ini baru membatalkan. Nah, Ras terkuat di bumi. as-sadis, kemudian di antara yang membatalkan wudu juga adalah Wa yanqudu ghuslu mayyitin wa aklul lahmi khassatan minal juzuri. nah, ya, as-sadis. Ya, jadi yang tadi yang malmus, ya, kenapa dia tidak batal walaupun dengan syahwat? Karena ayatnya tentang lams, tentang lamis, tentang yang penyentuh, bukan yang disentuh. Kalau kita bilang batal, butuh dalil lagi, ya, membutuhkan dalil yang lain. Nah, dan hal yang membatalkan wudu yang keenam, wa yanqudu ghuslu mayyitin. Ya, maka ya batal juga orang yang memandikan mayat. Ya. Batal juga wudunya orang yang memandikan mayat, Nah, tentu langsung ya, ini orang yang memandikan secara langsung mayat, ya, dengan secara langsung. Tentu beberapa mungkin mengambil sebab diantaranya mungkin pasti dia menyentuh bagian kelamin, atau minimal ini adalah athar sahabah. Ya. Minimal di sini adalah athar sahabah. Ya. Lianna ba'd sahabah, para sahabat itu ketika dahulu ya mereka memandikan mayat, mereka berwudu lagi setelah itu. Ya, mereka berwudu lagi setelah itu. Ya. Dan kemudian as-sabi', ya, yang membatalkan wudu yang ketujuh adalah aklul lahmi khassatan minal juzur. Ini gimana cara bacanya? Wa aklul lahmi khassatan minal jazur, atau wa aklul lahmi khassatan minal jazur. Minal jazuri. Nah, beda nggak? Beda nggak? Wa aklul lahmi khassatan Beda, Ustaz. minal jazur, atau wa aklul lahmi khassatan minal jazur. Ya. Ini beda koma, beda arti. Jauh lagi. Jadi kalau kita bilang Oh, wa aklul gitu. lahmi khassatan minal jazur, ya, dan membatalkan wudu juga memakan daging. Terlebih lagi kalau dari unta. Nah, penekanan. Tapi kalau kita bilang wa aklul lahmi khassatan, ya, makan daging secara khusus dan dari unta minal jazur. Yang pertama apa, yang kedua? Yang kedua. Yang kedua ya. Nah, ahsant. Jadi cara bacanya wa aklul lahmi khassatan minal jazur.
Ya, dan yang berikutnya membatalkan wudu Nah, adalah memakan daging khasah, hanya daging. Hanya memakan dagingnya. Berarti keluar dari situ kulitnya, ya, kemudian apa namanya, hatinya, kibdah, ya, minal jazur, dari unta. Jadi yang membatalkan itu hanya dagingnya saja. Ya, hanya apabila kita memakan dagingnya saja. Ya, kalau sarapan kibdahnya misalkan, tidak ada masalah, tidak membatalkan wudu. Nah, ini di antara mufradat madhab, ya, di antara pendapat madhab yang menyendiri dari madhab-madhab yang lain. Ya, sama juga kalau dari selain jazur. Ya, kalau dari misalkan kita makan, tahu jazur ya? unta. Unta, ya, jazur itu adalah unta. Ya, minal jazur artinya dari unta. Maka kalau kita makannya bakor, sapi, makan ghanam, makan kambing, ya, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya, ini khusus untuk unta. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanyakan, "Ana tawadda'u min luhumil ibil?" Ya, apakah kita berwudu, ya, setelah makan daging unta? Qala na'am. Ya, Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan Imam Ahmad, ya, juga melihat di dalam hal ini menemukan dua hadis sahih, ya, dua hadis yang sahih yang menyebutkan di sana batalnya memakan daging unta, ya, memakan daging unta, dan hanya daging unta, ya, hanya unta dan hanya dagingnya saja. Ya, jadi kalau jeroan, ya, dan lain sebagainya ini tidak disebut daging. Nah, Ini kenapa kemudian Ustaz Afani? Tadi ayo, antum menjelaskan wa aklul lahmi. Kalau koma khosotan minal juzur. Antum bilang beda artinya. Ini penyebabnya apa mm-mm. Ustaz? Maksudnya kenapa Jadi kok beda kayak gitu? kalau kita bilang wa aklul lahmi koma khosatan minal jazur, semua daging membatalkan. Oh. Wa aklul lahmi membatalkan, dan memakan daging membatalkan wudu. Terlebih lagi dari unta. Jadi kita kalau bilang begitu, semua daging membatalkan. Ya. Tapi yang benar, kan Paham ora khosatan ini Abu kan Wahyu? kayak penekanan, ya. Kadang-kadang dipakai penekanan. Tapi kalau kita bilang wa aklul lahmi khasatan minal jazur, ya, jadi hanya unta saja, ya, hanya daging saja dan hanya unta saja. Nah, Barakallah, barakallah. Paham urung Abu Wahyu? Insya Allah. insyaallah, insyaallah. Biasa. Ini Ustadz harusnya maknanya harus kamil semuanya, Ustaz. Jangan Iya, dipotong-potong, nanti Abu Wahyu paham. Taib, biasa. taib. Jazakallah khair. Iya, wa kullu. Lanjut Ustaz. Nah, lanjut. Wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an illal mauta. Nah, di antara yang membatalkan wudu yang terakhir ini, ya. Wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an. Dan segala hal yang mewajibkan ghusl, mewajibkan mandi besar, maka ia juga mewajibkan wudu, ya, maka ia juga membatalkan wudu. Di antaranya junub, ya. Orang yang junub, maka dia harus dua toharoh. Harus toharoh dari hadas yang besar dan harus toharoh dari hadas yang kecil. Ya, maka dia harus berwudu dan ghusl, ya, atau dia meniatkan dua toharoh. Ya, ketika ghusl dia harus meniatkan dua toharoh yang besar maupun toharoh yang kecil. Kita belum mempelajari, ya, beberapa sebab ghusl, tapi ada mungkin di antara sebab ghusl yang tidak mewajibkan wudu. Ya. Kalau kita bilang janabah, ya, keluar mani, ini kan mewajibkan wudu otomatis, ya, karena dia keluar dari sabi. Tapi misalkan kita katakan intiqalul mani, ya, maninya ini hanya intiqal, cuma bergerak saja tapi tidak keluar. Nah, ini mewajibkan ghusl, tapi dia tidak mewajibkan wudu
pada asalnya, tidak disebutkan di awal tadi kan sebagai pembatal wudhu. Kalau dia tidak sampai keluar. Misalkan ada orang dia intiqalul mani, ya dia maninya eh, terasa pindah begitu, ya tapi nggak keluar, tidak sampai keluar. Ya, ketika dia begitu, kemudian dia ghusl, ya dia mandi besar, tapi niatnya hanya mandi besar, ya hanya hadas akbar, kemudian dia tidak berwudu. Ditanyakan, loh kenapa tidak berwudu? Oh karena tadi saya sebelum intiqalul mani sudah dalam keadaan berwudu. Ya, ya maka di sini tidak. Ya, di sini dia wajib juga untuk menghilangkan hadas yang besar dan menghilangkan hadas yang kecil. Segala hal yang mewajibkan kita ghusl, maka itu juga mewajibkan kita untuk berwudu kecuali maut. Ya, maut itu kematian hanya mewajibkan kita ghusl. Ya, hanya wajib dimandikan saja, tidak wajib diwudukan. Nah, ya ini adalah 8 sebab di antara sebab-sebab yang membatalkan wudu. Ya. Dan di sini ada beberapa kondisi-kondisi pelengkap dari bab. Di antara kondisi yang pertama, kasusnya adalah antara yakin dan ragu. Kemudian nanti di akhir akan disebutkan hal-hal apa yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas asghar. Nah, wa man tayaqqan. Waman tayaqqana waman tayaqqana ad-dhaharata wa syakka fil hadathi aw bil aksi bana 'alal yaqini. Dan wa man tayaqqana at-taharah. Ya. Barang siapa orang yang yakin sudah taharah, wa syakka fil hadath, kemudian dia ragu dia hadas atau tidak, ya kemudian dia ragu dia batal wudhunya atau tidak. Nah, jadi syak itu ya taraddud, dia ragu-ragu ini kejadian atau enggak, dia ragu-ragu. Ya, ini tentu ini ada kaidahnya ya, kaidah fikih. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, hal-hal yang sudah yakin tidak hilang hanya karena keraguan. Jadi misalkan ya Abu Wahyu misalkan berwudu jam 11 ya. Kemudian masuk waktu zuhur. Ini ragu-ragu nih. Saya batal nggak ya tadi wudunya? Ya, keluar angin atau tidak? Ragu-ragu. Maka bana alal yakin. Ya, dia ambil yakinnya. Yakinnya apa tadi? Yakinnya dia tahal. Yakinnya dia sudah berwudu. Yang ragunya adalah batalnya. Ya, batal atau tidak. Ya, begitu juga kebalikannya. Ya, kebalikannya juga misalkan baru keluar dari dauratil miyah, ya dari kamar mandi, dari toilet, buang air besar misalnya. Yakin dia udah selesai buang air besar. Kemudian masuk waktu zuhur. Nah, ragu-ragu dia, saya tadi udah wudu atau belum ya setelah dari toilet. Maka bana alal yakin. Kalau dia masih ragu-ragu, ya maka dia ambil yang yakinnya. Yakinnya apa tadi? Yakinnya tadi dia sudah batal wudunya karena dia pergi ke toilet. Ya, maka hal yang yakin tidak hilang hanya karena keraguan-raguan. Entah yakinnya dia toharah atau yakinnya dia hadas. Ya, yakinnya dia tidak suci. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kana ahadukum fi shalah fa wajada fi batnihi syai'an wa ashkala 'alayhi hal kharaja minhu syai'un aw la, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Ya, ketika salah seorang kalian sedang salat kemudian menemukan sesuatu di dalam perutnya, ya, kemudian dia ragu keluar atau tidak sesuatu dari sabil, ya seperti angin atau semacamnya, maka dia tidak keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Artinya yakin. Ya, jadi kalau cuma ragu-ragu saja, ya tidak diperhitungkan. Ya, tidak diperhitungkan. Nah, fa'in tayaqqana, ayuh. Fa in tayaqqanahuma wa jahilas sabiq fa huwa
ضد حاله قبلهما. Ini juga ada kondisi ini. Fa in tayaqqanahuma. Apabila dia yakin keduanya. Jadi yakin dia sudah berwudu, yakin juga dia hadas. Dua-duanya yakin nih. Wala yadri, tapi dia tidak tahu. Ya, mana yang duluan? Lebih dulu wudunya kemudian hadas, atau hadasnya kemudian wudu. Ya, nggak tahu urutannya mana duluan. Gimana nih hukumnya? Ya, jadi ini fahuwa bididdi halihi qablahuma. Maka dia ya berada dalam kondisi kebalikan dari sebelum keduanya. Ya, misalkan Abu Fadil misalkan. Ya, dia yakin sudah wudu dan yakin juga hadas. Dua-duanya yakin. Ya. Tapi nggak tahu mana duluan. Kalau tahu mana duluan kan gampang ya, pasti yang terakhir yang diambil. Ya, terus bagaimana? Dilihat kondisinya sebelum kedua ini. Sebelum kedua ini kondisinya apa? Sebelum kedua ini yang dia lakukan. Kondisinya toharah atau tidak? Ya, kalau kondisinya dia ya tidak suci, memiliki hadas, ya berarti sekarang dia suci. Berarti sekarang dia suci. Kenapa begitu? Kenapa kebalikannya? Karena ketika dia yakin melakukan dua hal ini, maka dia telah yakin keadaan sebelumnya ya, tadi tidak hadas itu dia yakin telah ya bersuci sekarang. Ya kan? Sebelumnya dia tidak bersuci. Ya, kemudian dia yakin antara dua ini. Di antara dua ini pasti dia yakin sudah bersuci berarti. Nah, nanti sisanya dia ragu apakah ada hadas atau tidak setelahnya. Nah, maka kalau tadi di sebelum dua kondisi ini dia lakukan, dia tidak taharah, maka sekarang dia taharah, dia suci, dia tahir, ya, mutatahhir. Tapi kalau misalkan kebalikannya, sebelum dua hal ini ana suci, Ustaz. Sebelum dua hal ini ana sudah berwudu. Nah, berarti sekarang wudunya batal. Ya, karena antum yakin antum hadas. Ya. Kemudian masih ragu-ragu ini apakah antum wudunya duluan tadi atau wudunya setelahnya, ini masih ragu-ragu. Ya, maka sekarang antum tidak suci dan silakan bersuci lagi. Nah, ya semoga bisa difahami. Wa yahrumu aywa. ويحرم على المحدث مسح المصحف والصلاة والطواف. Nah, kemudian di sini ada satu pembahasan terakhir. Hal-hal apa yang diharamkan bagi orang yang muhdits, bagi orang yang memiliki hadas asghar, memiliki hadas asghar. Ya, di sini ada tiga hal yang disebutkan di antara orang yang memiliki hadas asghar, artinya tidak memiliki wudu, diharamkan baginya masul mushaf. Ya, secara langsung. Secara langsung. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wassalam ya pernah bersabda la yamassul Qur'ana illa tahir. Ya, tidaklah menyentuh Al-Qur'an, ya, menyentuh mushaf kecuali tahir, kecuali orang yang telah bersuci. Ya, di antara riwayat lain juga lah ya masul mushaf. Ya, ya dan ini juga antara ittifaq. Ya, ini jangan diremehkan. Ini antara ittifaq imam madhab yang empat menyentuh mushaf secara langsung. Nah, ini juga di antara ittifaq imam yang empat rahimahumullahu ajma'in. Ya, tidak menyentuh mushaf secara langsung kecuali orang yang telah bersuci. Dan yang kedua, mimma yahrumu 'alal muhdits, apa yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas adalah salat. Ya, tidak boleh seseorang itu salat ya kecuali dia telah suci, karena di antara syarat sah salat adalah bersuci. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum," ya sampai terakhir ya. Itu disuruh berwudu. Ya, kemudian ya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Ya, Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila sedang hadas sampai dia
berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan yang ketiga, apa yang diharamkan ya, orang yang belum berwudu memiliki hadas adalah tawaf. Ya, tawaf bil bait. Ya, tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ya, sawaan ya, mau dia tawafnya sunnah ataupun tawaf yang wajib sama saja. Ya, harus berwudu. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam kalau beliau ya, ini sabit ya, kalau beliau ingin tawaf, beliau berwudu terdahulu. Ya, dan setelah tawaf biasanya beliau sholat dua rakaat. Ya, namanya sholat pasti dengan wudu. Nah, ya, kalau Nabi tidak berwudu ketika tawaf, tidak mungkin beliau sholat dua rakaat. Kemudian juga ada athar, ya, athar mauquf ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. At-tawafu bil baiti salatun illa annakum tatakallamuna fi. Jadi tawaf itu seperti salat. Tawaf itu ya seakan-akan dia adalah salat. Ya. Tawaf itu kayak salat. Hanya saja ketika tawaf kita masih boleh berbicara. Ya. Dan athar ini walaupun mauquf lahu hukmur rafa'. Walaupun dia mauquf tapi memiliki hukum rafa' sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tidak mungkin beliau mengatakan ini dengan ijtihad. Nah, baik, ini mungkin beberapa hal ya, yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Hadza wa Ustaz, ada Ana ada dua pertanyaan Ustaz Afwan. ajmain. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Yang pertama, Ana ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah tadi antum menjelaskan bahwasanya apa-apa yang keluar dari jalan depan atau belakang Iya. adalah itu najis. Kemudian Enggak, bagaimana najis, tapi dengan membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu? Oh, enggak najis. enggak najis. Enggak semuanya. Semua yang keluar dari sabil itu najis. Istri antum melahirkan, apakah anaknya najis? Kasihan sekali. Enggak kan? Iya. Iya, yang saya tanyakan seperti itu Ustaz. Jadi yang fenomena di Indonesia kan kopi luwak. Kopi Itu luwak. bagaimana hukumnya? Yang pertama. Nah, iya. Yang kedua pernah dibahas oleh Allahyarham bahwasanya di antara yang membatalkan wudu dan mewajibkan mandi adalah bertemunya dua khitan walaupun dia tidak mengeluarkan mani, maka diwajibkan wudu dan mandi wajib. Nah, di sini kok tidak dijelaskan Ustaz? Nah, itu pertanyaan. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, yang gampang dulu ya. Yang pertama tentang tadi ya, bertemunya dua khitan. Ya, artinya ya, hubungan biologis kemudian sampai bertemu dua khitan tadi. Kenapa dia tidak disebutkan di sini? Dia disebutkan secara umum. Ya, tadi antum sudah menyebutkan bahwa dua khitan ini kalau sudah bertemu mewajibkan apa? Mewajibkan ghusl, iya kan? Mewajibkan mandi. Dan tadi kita sebutkan bahwa seluruh yang mewajibkan mandi, mewajibkan ghusl, maka dia mewajibkan wudu. Jadi dia termasuk di situ. Ya, termasuk di pembahasan tadi. Yang nanti detailnya apa sih yang mewajibkan ghusl itu nanti akan kita bahas setelahnya di Kitabul Ghusl, insyaallah pertemuan yang akan datang. Nah, apa Ustaz? Satu lagi Ustaz. ayo. Tadi yang kopi luwak, Ana tidak berfatwa. Jadi kita ini hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dars untuk memahami pelajaran. Adapun fatwa kembali kepada para ulama. Di antaranya mungkin nanti bisa lihat terhadap kopi luwak. Di antaranya mengatakan ya dia mutanajis tapi masih bisa disucikan. Ya, tapi harus dicucikan lagi, ya, dicuci dengan air dan lain sebagainya sampai dia baru bisa dikonsumsi. Nah, Fadhal Abu Yudi. Apaan Pak? Ustaz, satu lagi Ustaz, bisa nggak ada waktu?
Ini ada pertanyaan dari teman yang di saat dia tawaf berhubungan dengan menyentuh perempuan. Di dalam kondisi tawaf kan kita dalam kondisi berdesak-desakan tuh. Bagaimana kondisi seperti itu, Ustaz? Nah, tadi kita sebutkan untuk menyentuh lawan jenis, dia batal dengan 2 syarat. Syarat yang pertama dia dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat. Yang kedua tanpa ada penghalang. Ketika tawaf bagaimana? Ketika tawaf, ya mungkin mayoritas kita kena penghalang, mayoritas ya. Kemudian mungkin ada beberapa kondisi kita tersentuh kulit ke kulit. Nah, bagaimana ini? Dalam mazhab Hambali ini pertengahan. Ya, kalau mazhab Syafi'i dia langsung batal. Kalau mazhab Maliki dia tidak batal sama sekali. Kalau Hambali dia pertengahan. Dia batal seandainya dengan syahwat. Ya, sentuh. Kalau nggak pakai syahwat tidak ada masalah. Tapi kalau ada syahwat, ini membatalkan. Allahu a'lam. Nah, Kalau kita ayo. Berapa 5 itu yang mahailin itu loh. Iya. Dengan penghalang itu kalau salaman laki dan perempuan boleh enggak itu? Nah, pelanggaran kayak kamu. Kenapa? Mau nyoba? Ada di YouTube kan terberedar ada pakai penghalang terus salaman ada, bukan mengada-ada ini. Memang ada itu kejadian. Apa bilang aja mau nyoba. Ya, itu di YouTube beredar itu loh. Seperti itu di YouTube beredar. Jangan macam-macam ente. Ini beredar makanya minta penjelasan. Tentu hubungan antara pertemuan seperti ini perlu diberi batasan. Ya, kalau salam cukup dengan ucapan itu pun kalau itu cukup ya, cukup dengan itu. Tapi mungkin ada beberapa kondisi ya. Misalkan antum menjadi presiden misalkan ya. Kemudian ada tamu negara yang kalau tidak disalami kemudian akan merusak hubungan kenegaraan, maka apa itu? Ya. Tapi dengan hail tadi ya, dengan hail itu kalau misalkan salamannya dengan hail maka tidak membatalkan, tidak masalah. Kalau dibilang masalah atau tidak, kita nggak bahas itu. Tapi apakah dia membatalkan wudhu? Dia tidak membatalkan wudhu. Itu aja. Tidak membatalkan wudhu. Iya, insya Allah bisa jadi presiden. Amin. Orang-orang pada curiga itu. Heran saya. Heran ya. Kelas, ada lagi? Coba dipahami ya. Nah, pembahasannya ya. Nah, lagi ini kita sedang membahas kitab. Ya, kita sedang membahas kitab, membahas pendapat beliau dalam hal ini, cara berpikir beliau, usul beliau dengan madhab beliau. Tentu kalau kita ingin diperluas, misalkan seluruh fatwa, seluruh pendapat ulama, ini jadinya pembahasannya akan luas sekali dan belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita harus bertahap, kokoh dulu, baru nanti kita meluas ya. Meluas, kemudian kita mencari yang rojih misalkan. Ya, jadi dari tadi Anda tidak menyebutkan pendapat rojih saya mentarjih ini, enggak, ini bukan makamnya saya. Ya, saya hanya menjelaskan saja apa yang ada di kitab ini, kita pahami, kemudian kita berproses terus sampai kepada derajat ijtihad. Kemudian apakah bisa diamalkan ini Ustaz? Bisa. Ini tentu bisa diamalkan, beliau mujtahid dan beliau berijtihad atas madhab dan mayoritas pendapat beliau adalah pendapat yang mu'tamad dalam madhab Hambali, boleh diamalkan. Ya, ketika antum sudah belajar lebih luas lagi, dapat pendapat yang lebih yakin lagi, lebih rajih lagi menurut antum, ketika antum sudah sampai derajat ijtihad, ya maka dipersilahkan, tidak ada masalah. Nah, ini yang bisa kita bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.